Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza Zilda Aksatria dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pertahanan tubuh pada manusia. Di sini ada beberapa subbab yang akan saya bahas. Yang pertama, saya akan membahas pengertian sistem pertahanan tubuh pada manusia. Sistem pertahanan tubuh adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa penyakit terkait sistem pertahanan tubuh pada manusia. Di sini yang pertama ada hipersensitivitas atau yang kita kenal dengan alergi, yaitu peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Atau dengan kata lain, tubuh itu menjadi lebih sensitif terhadap antigen-antigen tertentu. Yang kedua ada autoimun, yaitu kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imunitas itu menyerang sel tubuh sendiri. Kemudian yang ketiga ada imunodefisiensi, yaitu kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa pencegahan terhadap penyakit sistem pertahanan tubuh manusia. Yang pertama ada penyakit alergi. Cara pencegahan itu yang pertama menggunakan masker saat keluar rumah, itu agar debu-debu, virus, dan kuman-kuman tidak masuk melalui mulut dan hidung. Kemudian yang kedua ada membersihkan rumah secara rutin agar bersih. Dan yang terakhir, menggunakan pakaian tertutup saat bepergian agar kuman-kuman virus-virus yang dapat menempel pada kulit secara langsung. Kemudian penyakit yang kedua ada autoimun. Autoimun, cara pencegahannya yang pertama, menghindari stres. Yang kedua, nutrisi harus seimbang. Dan yang ketiga, rutin berolahraga. Dan yang terakhir ada penyakit imunodefisiensi, yaitu pencegahannya tidak ada karena itu merupakan cacat genetik. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis sistem pertahanan tubuh pada manusia. Sistem pertahanan tubuh pada manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem pertahanan tubuh secara spesifik dan secara non-spesifik. Yang pertama saya akan menjelaskan sistem pertahanan tubuh secara spesifik. Sistem pertahanan tubuh itu memiliki kemampuan untuk mengenali benda-benda yang dianggap asing oleh tubuh. Nah, sistem pertahanan spesifik itu mengenali benda asing yang masuk ke dalam tubuh dengan respon sensitasi sel-sel imun. Sistem pertahanan tubuh secara spesifik ini dibagi menjadi dua, yaitu limfosit serta antigen dan antibodi. Yang pertama ada limfosit. Limfosit sendiri dibagi menjadi dua, yaitu limfosit B atau yang dikenal dengan sel B, dan juga ada limfosit T atau yang dikenal dengan sel T. Perbedaannya sel B dengan sel T ini, apabila sel B itu pembentukan serta pematangannya berada di sumsum tulang semuanya, sementara sel T ini pembentukannya ada di sumsum tulang, akan tetapi pematangannya berada pada kelenjar timus. Sel B yang berfungsi sebagai pembentuk antibodi ini memiliki tiga macam, yaitu sel B pembelah, sel B pengingat, dan sel B plasma. Sel B pembelah merupakan sel B yang bertugas untuk membentuk sel B pengingat dan sel B plasma. Sel B pengingat merupakan sel B yang bertugas untuk mengingat semua antigen yang sudah pernah masuk ke dalam tubuh dan menstimulasi pembentukan sel B plasma apabila terjadi infeksi selanjutnya. Kemudian ada sel B plasma, yaitu merupakan sel B yang memiliki tugas utama untuk membentuk antibodi. Kemudian di sini ada sel T yang bertugas sebagai pembentuk kekebalan seluler. Selain itu terdapat tugas lain seperti ikut membantu dalam proses produksi antibodi bersamaan dengan sel B plasma. Itu dibagi menjadi tiga, yaitu sel T pembantu, sel T pembunuh, dan sel T suppressor. Sel T pembantu merupakan sel T yang bertugas untuk menstimulasi pembentukan sel B dan sel T. Sel T pembunuh merupakan sel T yang bertugas untuk menyerang patogen yang sudah masuk dalam tubuh. Sel kanker serta sel tubuh yang sudah terinfeksi bakteri. Kemudian sel suppressor merupakan sel T yang bertugas untuk menghentikan dan menurunkan respon imun dengan cara mengurangi aktivitas dari sel T pembunuh serta menurunkan produksi antibodi pada seseorang. Selanjutnya tentang pembentukan antigen dan antibodi. Yang pertama tentang pembentukan antigen. Nah, antigen sendiri ini merupakan bahan asing yang dikenal dan merupakan target yang akan dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh pada manusia. Antigen sendiri ini letaknya berada pada permukaan seluruh sel. Akan tetapi pada keadaan normal, sistem kekebalan tubuh seseorang itu tidak dapat bereaksi terhadap selnya sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa antigen itu merupakan zat yang menstimulasi tanggapan imun, terutama pada produksi antibodi. Yang kedua tentang pembentukan antibodi. Nah, antibodi di sini itu merupakan suatu protein atau imunoglobulin yang dibentuk oleh tubuh sebagai suatu respon terhadap masuknya antigen, serta dapat mengenali dan mengikat antigen secara spesifik. Antibodi itu bersifat sangat spesifik dalam mengenali determinan antigenik dari suatu antigen.
Sehingga apabila suatu mikroorganisme itu mempunyai determinan antigenik, maka tubuh itu akan memproduksi beberapa antibodi sesuai dengan epitop yang dimiliki oleh mikroorganisme. Nah, epitop di sini itu merupakan area tertentu pada molekul antigenik, sehingga sering disebut epitop itu merupakan penentu dari antigenik. Oleh karena itu, antibodi dapat membantu proses perusakan dan pemusnahan dari antigen. Selanjutnya ada reaksi dari antigen dan antibodi. Dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Interaksi tingkat primer adalah saat kejadian awal terikatnya antigen dengan antibodi pada situasi dendrit yang kecil, yang dinamakan epitop. Yang kedua, ada sekunder. Itu dibagi menjadi beberapa interaksi. Yang pertama ada netralisasi, yaitu jika antibodi secara fisik dapat menghalangi sebagian antigen menimbulkan efek yang merugikan. Contohnya, dengan mengikat toksin bakteri. Antibodi mencegah zat kimia ini berinteraksi dengan sel yang rentan. Kemudian yang kedua ada aglutinasi atau penggumpalan, yaitu jika sel-sel asing yang masuk, misalnya bakteri atau transfusi darah, yang tidak cocok berikatan bersama-sama, membentuk gumpalan. Kemudian yang ketiga ada presipitasi, adalah jika kompleks antigen antibodi yang terbentuk berukuran terlalu besar sehingga tidak dapat bertahan untuk terus berada di larutan dan akhirnya mengendap. Selanjutnya ada fagositosis, adalah jika bagian ekor antibodi yang berikatan dengan antigen mampu mengikat reseptor fagosir atau sel penghancur sehingga memudahkan fagositosis korban yang mengandung antigen tersebut. Yang terakhir ada sitotoksis, adalah saat pengikatan antibodi ke antigen juga menginduksi serangan sel pembawa antigen oleh killer cell atau sel K. Sel K serupa dengan natural killer cell, kecuali bahwa sel K menyarankan sel sasaran dilapisi oleh antibodi sebelum dapat dihancurkan melalui proses lisis membran plasmanya. Kemudian ketiga ada tersier. Interaksi tingkat tersier adalah munculnya tanda-tanda biologis dari interaksi antigen antibodi yang dapat berguna atau merusak bagi penderitanya. Pengaruh menguntungkan antara lain aglutinasi bakteri, kemudian analisis bakteri, imunitas mikroba, dan lain-lain. Sedangkan pengaruh merusak antara lain ada edema, reaksi sitolitik berat, dan defisiensi yang menyebabkan kerentanan terhadap infeksi. Reaksi dari antigen dan antibodi. Yang pertama, ada jutaan jenis limfosit yang berbeda. Kemudian, antigen memilih limfosit dengan tempat ikatan yang cocok. Selanjutnya, limfosit yang terpilih memperbanyak diri, membentuk klon dari sel-sel yang peka. Selanjutnya, beberapa tetap sebagai limfosit, memberi tubuh suatu memori imunologis dan imunitas. Tetapi umumnya berubah menjadi sel-sel plasma dan mensintesis antibodi yang mempunyai ikatan yang sesuai dengan tempat yang cocok. Reaksi antigen antibodi, bila banyak antibodi dan antigen yang terikat bersama, maka dapat terjadi penggumpalan. Yang kedua ada pertahanan tubuh secara non-spesifik, yaitu sistem imun yang tidak ditujukan terhadap mikroba tertentu. Nah, pertahanan tubuh secara non-spesifik ini dibagi menjadi 4, yaitu pertahanan tubuh secara fisik, mekanis, kimiawi, dan biologi. Yang pertama ada pertahanan tubuh secara fisik, yaitu pertahanan yang terdapat di luar tubuh, seperti di kulit, dan membran moksa yang bertugas sebagai benteng utama mencegah masuknya patogen ke dalam tubuh. Yang kedua ada pertahanan mekanis, yaitu perlindungan yang dilaksanakan rambut hidung serta silia di trakea, berguna menyaring udara yang terhirup oleh bermacam partikel berbahaya serta mikrobia. Kemudian ada pertahanan kimiawi, yaitu perlindungan yang dilaksanakan oleh sekret yang dihasilkan dari kulit serta membran mukosa. Sekret yang dimasukkan memiliki zat-zat kimia yang bisa menghalangi pertumbuhan mikrobia. Kemudian yang terakhir ada pertahanan biologis, yaitu perlindungan dilaksanakan bersama populasi bakteri yang tidak membahayakan serta berkembang di kulit dengan membran mukosa. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kekebalan tubuh, dibagi menjadi 2, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Yang pertama ada kekebalan aktif, adalah kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri, di mana jika seseorang mengalami sakit karena infeksi patogen dan tubuh merespon dengan membuat antibodi. Setelah sembuh, antibodi tersebut dapat bertahan lama sehingga orang tersebut menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Seperti contoh orang yang pernah sakit cacar air tidak akan terkena penyakit tersebut kedua kalinya. Kemudian ada kekebalan pasif, yaitu kekebalan yang diperoleh setelah mendapat antibodi dari luar.
Sebagai contoh, kekebalan yang diperoleh bayi dari ibunya melalui air susu pertama atau kolostrum, atau diperoleh bayi pada saat masih berada dalam kandungan. Kekebalan jenis ini dinamakan kekebalan pasif alami. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.